Sama Allah suudzon, kayaknya Allah nggak bakalan ngampunin dosa saya. Itu dosa besar. Kayaknya saya nggak yakin saya dapat rezeki. Dosa besar. Kayaknya saya ini nggak mungkin dapetin surga. Saya tahu siapa. Saya sadar diri saya nggak bakalan. Kalau dia saya sadar diri ini saya manusia yang buruk. Saya mau taubat. Itu bagus. Tapi saya sadar diri ini saya manusia yang jelek. Nggak mungkin saya dapetin surga. Itu tidak baik. Kenapa? Karena tidak ada harapan kepada Allah dan tidak mau bangkit. Artinya orang tersebut mau menjadi orang yang menyerah. Allah nggak mau. Allah tuh pengen ngasih tahu kita bahwasanya Allah itu maha kuasa, maha hebat. Janganlah dengan masalah yang kita miliki lalu kita tiba-tiba down, kita jatuh, kemudian kita mengatakan nggak mungkin saya jadi orang baik. Allah paling benci gitu. Allah nggak mau. Nabi Muhammad SAW Allah katakan dalam Al-Quran bahwa beliau adalah uswah. Uswah itu adalah orang yang patut diikuti dalam segala masalah, di dalam segala urusan. Bahasa Arab itu orang yang diikuti biasanya menggunakan kata qudwah. Biasanya syarat-syarat menjadi makmum di dalam bahasa fiqih syurutul qudwah, orang yang ikut. Tapi ini yang digunakan katanya adalah uswah. Apa arti uswah? Uswah artinya adalah orang yang diikuti di dalam segala hal. Bukan hanya urusan akhirat saja, akan tetapi urusan duniawi pun Nabi Muhammad SAW patut untuk dicontoh. Nabi Muhammad SAW suri tauladan yang baik di dalam segala hal, urusan dunia atau urusan akhirat. Nabi Muhammad mengatakan ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah masjid-masjid Allah. Tidak ada di bumi tempat yang paling Allah cintai melebihi rumah-rumahnya Allah. Lalu saya berpikir bahwa sungguhnya saya dan antum mendapatkan kesempatan untuk memasuki tempat yang paling Allah cintai. Tentu dong, kalau kita memiliki kesempatan untuk masuk ke tempat yang Allah cintai, setidaknya kita ini mendapatkan kecintaan Allah. Mana mungkin Allah memberikan kesempatan bagi seseorang untuk memasuki tempat yang paling Allah cintai, kecuali orang tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah. Yakin saja, yakin dan husnudzan kepada Allah. Karena kata Nabi Muhammad SAW, khaslatani laisa fawqahuma syai', husnudzan billah, husnudzan bi'ibadillah. Ada dua hal kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang lebih hebat daripada dua hal tersebut. Yang pertama adalah berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua adalah berbaik sangka kepada hamba Allah. Artinya apa? Artinya tidak ada, kata ulama, mafhumnya adalah tidak ada sesuatu yang lebih buruk dibanding su'udzannya kita kepada Allah dan su'udzannya kita kepada hamba Allah. Sama Allah suudzon, kayaknya Allah nggak bakalan ngampunin dosa saya. Itu dosa besar. Kayaknya saya nggak yakin saya dapat rezeki. Dosa besar. Kayaknya saya ini nggak mungkin dapetin surga. Saya tahu siapa. Saya sadar diri saya nggak bakalan. Kalau dia saya sadar diri ini saya manusia yang buruk. Saya mau taubat. Itu bagus. Saya sadar diri ini saya manusia yang jelek, nggak mungkin saya dapetin surga. Itu tidak baik. Kenapa? Karena tidak ada harapan kepada Allah dan tidak mau bangkit. Artinya orang tersebut mau menjadi orang yang menyerah. Allah nggak mau. Allah tuh pengen ngasih tahu kita bahwasanya Allah itu maha kuasa, maha hebat. Janganlah dengan masalah yang kita miliki lalu kita tiba-tiba down, kita jatuh, kemudian kita mengatakan nggak mungkin saya jadi orang baik. Allah paling benci gitu. Allah nggak mau. Hamba Allah nggak boleh begitu. Ketika jatuh, lihat orang lain jatuh bisa berdiri, bisa bangun, bisa menjadi lebih baik. Orang yang buruk seburuk-buruknya bisa berubah menjadi orang yang baik sebaik-baiknya. Saya sering contohkan Umar bin Khattab ingin menjadi pembunuh Nabi, cita-citanya menjadi pembunuh Nabi. Di pagi hari sudah berniat untuk membunuh Nabi, di sore hari Allah rubah hatinya ingin dibunuh demi Nabi. Gampang bagi Allah, muqallibal qulub. Allah membolak-balikkan hati. Di pagi hari pengen bunuh Nabi, di sore hari rela dibunuh demi Nabi. Gampang bagi Allah. Makanya ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
jangan pernah menyerah. Dan orang Islam itu adalah bukan orang yang menyerah, orang yang yakin kepada Allah, husnudzan billah dan husnudzan bi ibadillah, berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada hamba Allah. Itu yang harus kita tekankan, karena Nabi Muhammad yang katakan tidak ada yang lebih baik dari dua hal tersebut. Ayo Habib, saya nggak dapat apa-apa dari majelis pagi hari ini kecuali itu. Tidak ada dua hal yang lebih membuat Allah subhanahu wa ta'ala senang dan yang terbaik bagi umat Islam kecuali dua: berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada hamba Allah. Udah lebih dari cukup itu aja pegang. Karena itu adalah hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan pegangan hidup. Kalau hidup terbiasa suudzon, nikmat dunia nggak ada. Kalau hidup terbiasa suudzon kepada Allah, nikmat akhirat tidak ada. Kalau terbiasa suudzon kepada umat manusia, nikmat dunia nggak ada. Berarti dunia akhirat kenikmatannya terdapat pada husnudzon. Di akhirat nggak yakin bahwa Allah ngampuni, nggak bakalan dapat ampunan. Di dunia setiap melihat orang, wah ini orang jahat, kayak wah ini orang nggak benar, wah ini orang nggak baik, wah ini orang nggak istiqomah, wah ini orang suudzon. Apa enaknya hidup begitu? Ngelihat orang ini jelek, ngelihat orang ini jelek, ngelihat orang ini jelek, ngelihat orang ini sehingga apa? Kehidupannya tidak akan merasakan kebahagiaan. Tapi kalau orang yang hatinya tenang, senang, siapapun dia lihat, walaupun dengan penuh kekurangan, orang ini baik, selagi dia membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti ahli syurga. Yang ini ahli syurga, oh yang ini ahli syurga. Dulu ada namanya seorang ulama namanya Sirri As-Saqati. Dia lagi jalan sama muridnya, ngelihat ada orang yang minum minuman keras, dia undukin kepalanya. Dia bilang, muridnya bertanya, kenapa wahai imam, kenapa kamu tundukkan kepala kamu? Dia katakan, saya sempat suudzon sama orang yang minum minuman keras. Padahal, kata beliau, ada kemungkinan ketika dia meletakkan botol tersebut, dia bertobat kepada Allah dan Allah menerima tobatnya. Sementara saya suudzon kepada orang yang dekat dengan Allah. Dia dapat kebaikan, saya dapat. Karena ada waktu itu 1 detik, 2 detik dia bertobat kepada Allah dan Allah menerima tobatnya. Apa yang saya dapatkan? Saya suudzon, padahal itu udah jelas-jelasan melakukan keburukan itu ya. Kalau kita nggak nyampe situ makomnya, ini udah jelas-jelas melakukan keburukan. Kata imam tadi apa? Ada mungkin waktu beberapa detik dia bertobat kepada Allah, Allah terima tobatnya. Sementara saya yang berburuk sangka kepada orang yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala terima tobatnya, atau orang yang dekat dengan Allah, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat daripada dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Berarti apa? Kalau tidak punya dosa berarti orang yang dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah adalah walinya Allah. Kalau mengganggu walinya Allah, Allah ngajak perang. Itu orang beriman. Ini orang punya dosa. Kalau kita ngelihatnya punya dosanya doang yang kita bahas, ya. Tapi kalau orang yang beriman, ini orang punya dosa. Ada kemungkinan di dalam beberapa detik dia bertobat. Kalau dia bertobat kepada Allah, berarti dosanya kayak nggak ada. Kalau dosanya nggak ada, berarti dia adalah walinya Allah. Kalau walinya Allah diganggu, berarti Allah marah. Dalam beberapa detik dia sudah bisa menganggap orang yang bermaksiat tersebut bisa jadi kembali kepada Allah.